Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robiati, NIM 20619032. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang ikatan kristal. Yang pertama itu ada ikatan ion. Ikatan ion merupakan ikatan yang terbentuk akibat dari serah terima atau transfer elektron antara atom-atom yang berkaitan. Atom yang memberikan atau menyerahkan elektron membentuk ion positif, sedangkan atom yang menerima elektron membentuk ion negatif. Muatan yang saling berlawanan menyebabkan terjadinya daya tarik-menarik antar ion-ion tersebut, sehingga terbentuk ikatan yang disebut dengan ikatan ion. Contoh ikatan ion adalah natrium klorida, NaCl, atau disebut juga garam dapur. Natrium tergolong unsur logam dengan energi ionisasi yang relatif besar, sehingga mudah melepas elektron pada kulit terluarnya. Sedangkan klorin unsur non-logam dengan daya tarik elektron relatif besar sehingga memiliki kecenderungan menarik elektron. Ikatan ion yang terjadi pada pembentukan senyawa NaCl terbentuk dengan cara atom Na menyerahkan satu elektron terluar ke atom Cl sehingga membentuk ion Na+ dan Cl-, sedangkan konfigurasi stabil seperti halnya gas mulia. 11 Na sama dengan 281 melepaskan satu elektron pada kulit terluar sehingga menjadi Na+ sama dengan 28. Mengikuti konfigurasi 10 Na sama dengan 28. 17 Cl sama dengan 287 menerima satu elektron sehingga menjadi Cl-, yaitu sama dengan 288. Mengikuti konfigurasi 18 Ar sama dengan 288. Muatan elektron yang saling berlawanan menyebabkan daya tarik antara ion Na+ dan Cl- sehingga membentuk suatu ikatan kimia menghasilkan senyawa NaCl. Sifat-sifat senyawa ion. Ikatan ion hanya dapat terbentuk apabila unsur-unsur yang berkaitan mempunyai perbedaan daya tarik elektron atau keelektronegatifan cukup besar. Perbedaan keelektronegatifan yang besar ini memungkinkan terjadinya serah terima elektron. Sifat-sifat senyawa ion adalah yaitu bersifat polar sehingga larut dalam pelarut polar, memiliki titik lelah dan titik didih yang tinggi, penghantar listrik yang baik dalam larutan lelehan dan leburnya, umumnya mudah larut dalam air. Senyawa ion dapat terbentuk dari ikatan antara unsur-unsur logam dengan non-logam. Beberapa contoh senyawa hasil pembentukan ikatan ion adalah sebagai berikut: NaCl, Na2S, KCl, CaBr2, MgBr2, Al2O3. Nah, di sini ada gambar, yaitu gambar struktur NaCl, 1 Cl dikelilingi 6 Na, dan sebaliknya 1 Na dikelilingi 6 Cl. Energi yang diperlukan untuk mengeluarkan elektron dari atom Na sehingga menjadi ion Na+ dan 5,1 Fv. Oleh karena itu, Na ditambah 5,1 Fv menghasilkan Na+ ditambah E-, sedangkan afinitas dari klorinnya adalah 3,6 Ev. Cl ditambah E- menghasilkan Cl- ditambah 3,6 Ev. Jadi energi netonnya 5,1 Ev dikurang 3,6 Ev sama dengan 1,5 Ev. Pada persamaannya yaitu Na ditambah Cl ditambah 1,5 Ev menghasilkan Na+ ditambah Cl-. Pada keadaan setimbang, energi potensial akan menjadi minimum dan pembebasan energi dapat membentukkan molekul NaCl dinamakan energi ikat, yakni V sama dengan min E⁴ pi E0R0. Bila kita masukkan nilai-nilai besaran E0 dan R0, maka kita mendapatkan harga pi sama dengan min 6 Ep. Dalam hal ini, R0 sebagai jarak antara ion Na+ dan Cl- dalam keadaan setimbang, yakni 2,4 A. Jadi, energi yang dibebaskan dalam pembentukan molekul NaCl yang dimulai dari atom netral Na dan Cl adalah 5,1 dikurang 3,6 dikurang 6 sama dengan min 4,5 Ev.
Ini berarti untuk memisahkan sebuah molekul NaCl menjadi ion Na dan Cl diperlukan energi sebesar 4,5 eF. Energi kisi suatu kristal ionik akan berbeda dengan energi ikat dua atom karena pembentukan molekul ionik merupakan interaksi lebih dari dua ion. Energi ikat suatu kristal merupakan energi yang harus diberikan pada kristal untuk memisahkan komponen-komponennya menjadi atom-atom bebas yang netral pada jarak tak berhingga dengan konfigurasi elektron yang sama. Sedangkan energi kisi digunakan untuk kristal ionik, yaitu energi yang harus diberikan pada kristal untuk memisahkan ion-ion komponennya menjadi ion-ion bebas pada jarak tak terhingga. Untuk menghitung energi ikat kristal ionik diperlukan pemahaman gaya-gaya yang bekerja antar partikel. Kestabilan sebuah kristal ionik tergantung pada kesetimbangan gaya-gaya teknik gaya elektronisasi atau Coulomb dan gaya tolak antar ion serta gaya van der Waals atau biasanya diabaikan. Oleh karena gaya van der Waals relatif kecil dibandingkan dengan gaya tarik dan tolak sehingga kita dapat menentukan gaya resultan yang bekerja pada kristal ionik tersebut. Kita mengetahui bahwa posisi kesetimbangan akan tercapai jika besar gaya tolak sama dengan gaya tarik. Nah, muatan dari dua ion Z1e dan Z2e yang dipisahkan pada suatu jarak R, maka sebesar energi tariknya min Z1 Z2e pangkat 2 per 4 pi E0R, sedangkan energi besarannya min E2 per pi per 4 pi E0R min 4 E2 atau 4 pi E0R dan 9 E2 per 4 pi E0R. Apabila dua atom tersebut masing-masing bersifat monovalen, diavalen, dan trivalen. Oleh karena itu, energi potensial Coulomb untuk kristal tersebut dapat ditulis sebagai min Z1 Z2e pangkat 2 per 4 pi E0R. Yang kedua itu adalah ikatan kovalen. Ikatan kovalen terjadi apabila dua atom atau lebih saling memberikan elektronnya dan akan membentuk elektron urunan atau sharing elektron. Kita lebih mengetahui bahwa tiap-tiap elektron beredar mengelilingi intinya, maka pada elektron urunan tersebut di atas beredar bersama-sama di antara atom-atom dan menghasilkan gaya tarik antara elektron dengan atom induknya. Sebagai contoh molekul hidrogen H2, elektron-elektron urunannya menjadi milik kedua proton. Dalam hal ini, gaya tarik yang dilakukan oleh elektron urunan dan proton lebih besar dari gaya tolak di antara elektron maupun proton. Akan tetapi, bila kedua proton saling mendekat, maka gaya tolak akan meningkat. Pada kedudukan setimbang, energi total molekul H2 adalah min 4,5 eV, berarti untuk memecahkan molekul tersebut menjadi dua atom diperlukan energi 4,5 eV. Di samping itu, gaya tolak antara dua atom dapat muncul dari prinsip larangan Pauli. Dalam hal ini, suatu sistem tidak boleh dua elektron dalam tingkat kuantum yang sama, sehingga beberapa elektron dipaksa ke tingkat energi yang lebih tinggi daripada yang ditempatinya semula. Akibat sistem tersebut memiliki energi yang lebih besar daripada sebelumnya dan menjadi titik stabil, dengan keadaan lain, elektron-elektron akan lari menjauh satu dengan yang lainnya untuk menghindari pembentukan sistem tunggal. Keadaan fisis ikatan kovalen dalam zat padat sama seperti dalam molekul. Telah diuraikan di atas, gaya tarikannya berasal dari konsentrasi muatan elektron sepanjang garis yang menghubungkan inti berurutan, sedangkan gaya tolaknya berasal dari prinsip larangan Pauli. Beberapa kristal memiliki ikatan kovalen adalah intan, silikon, germanium, dan timah putih. Ini dia tabel zat padat kovalen. Ikatan kovalen hidrogen dapat dilukiskan seperti gambar 1, penggabungan dua orbit atom ke dalam suatu orbit molekul, atau dua elektron mengikuti dua inti atom. Yang A, dua orbit atom terisolasi. B, penggabungan dua elektron. C, orbit molekul H2 suatu ikatan kovalen biasanya ditunjukkan dengan memperhatikan dua elektron di antara simbol atom-atom.
Nah, ini dia. Dalam hal ini, simbol titik dot merupakan elektron dari atom sebelah kiri, sedangkan simbol bintang merupakan elektron dari atom sebelah kanan. Kesetimbangan antara gaya tarik dan repulsif dalam molekul hidrogen terjadi pada jarak 0,74 ARO, dan energi yang diperlukan untuk memisahkan 4,5 eV. Jadi, dapat dituliskan H2 ditambah 4,5 eV menjadi H ditambah H. Sifat ikatan kovalen pada umumnya berupa gas dan cair. Selain itu, kristal kovalen cenderung keras dan mudah rusak serta memiliki titik lebur dan titik didih yang rendah. Yang ketiga itu ikatan gas mulia. Gas mulia adalah sebutan untuk unsur-unsur golongan A dalam tabel periodik disebut gas mulia karena semua unsur pada golongan ini berwujud gas dan memiliki konfigurasi elektron yang sangat stabil, sehingga akan sangat sulit untuk bereaksi dengan unsur lainnya. Unsur-unsur gas mulia antara lain adalah helium, neon, argon, krypton, xenon, dan radon. Yaitu ada sifat-sifat gas mulia. Gas mulia memiliki sifat yang bisa kamu ketahui. Nah, ini sifat-sifatnya dibedakan menjadi 3, yaitu sifat atomik, fisik, dan kimia. Yang pertama, sifat atomik. Pada sifat atomik, molekul-molekul gas mulai terdiri atas satu atom atau monoatom. Unsur-unsur gas mulia memiliki jari-jari atom yang semakin besar apabila dilihat dari atas ke bawah, helium ke radon. Tapi energi ionisasinya semakin kecil seiring dengan bertambahnya jari-jari atom, sehingga semakin mudah melepaskan elektron. Unsur-unsur golongan ini memiliki elektron valensi 2 dan 8 yang menandakan semua elektron pada kulitnya sudah stabil dan berpasang. Yang kedua, sifat fisik. Berdasarkan sifat fisiknya, gas mulia memiliki titik leleh dan titik didih yang sangat rendah. Titik didih dan titik leleh unsur-unsur gas mulia lebih kecil dari unsur suhu kamar 25 derajat Celcius, sehingga seluruh unsur gas mulia berwujud gas. Titik leleh dan titik didih unsur-unsur gas mulia dari atas ke bawah atau helium ke radon akan semakin bertambah seiringan dengan bertambahnya massa atom dan jari-jari atom. Kerapatan atau densitas unsur-unsur gas mulia juga akan semakin bertambah dari atas ke bawah. Yang ketiga ada sifat kimia. Unsur-unsur gas mulia memiliki konfigurasi elektron yang stabil karena semua elektron pada kulit luarnya sudah berpasangan atau penuh. Hal ini menyebabkan gas mulia cenderung sulit bereaksi dengan unsur lainnya. Namun, saat ini sudah ada beberapa unsur gas mulia yang dapat bereaksi dengan unsur lain yang sangat elektronegatif, yaitu xenon dan krypton. Selain itu, konfigurasi elektron yang stabil ini juga menyebabkan gas mulia biasa digunakan sebagai penyingkatan konfigurasi elektron bagi unsur lain. Contohnya, Ne 1s2, 2s2, 2p2. Nah, ini contohnya ya. Lanjut ke macam-macam gas mulia. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, unsur-unsur gas mulia terdiri dari 6 unsur, yaitu helium, neon, argon, krypton, xenon, dan radon. Masing-masing unsur tersebut akan dijelaskan lebih lengkap berikut ini. Yang pertama, helium atau He. Helium merupakan unsur gas mulia terbentuknya kedua di alam semesta setelah hidrogen. Helium terbentuk dari peluru zat radioaktif yang uranium dan thorium. Gas ini merupakan zat yang ringan dan tidak mudah terbakar. Meskipun wujudnya terbentuk gas, helium dapat dicairkan dalam suhu yang amat rendah dan tekanannya tinggi. Selain tampilannya yang tidak berwarna, helium juga tidak berbau, tidak berasa, dan tidak beracun. Namun, apabila terhirup tubuh, gas ini dapat menyebabkan suara menjadi tinggi, sakit kepala, dan perasaan tercekik. Manfaat helium yang lainnya adalah pada uji cair, helium dapat digunakan sebagai zat pendingin karena memiliki titik uap yang sangat rendah. Yang kedua ada neon atau Ne. Neon ditemukan oleh ahli kimia bernama Sir William Ramsay dan Maurice M. Travers pada tahun 1898 di London, Inggris, ketika Ramsay mendinginkan beberapa sampel udara sehingga menjadi cairan dan memanaskan cairan tersebut. Ia mengambil gas yang keluar saat cairan itu mendidih. Ramsay lalu memisahkan sisa-sisa gas yang belum teridentifikasi dan menemukan zat-zat yang baru, yaitu krypton dan neon. Meskipun gas ini tidak berwarna, neon akan memecahkan oranye, kemerahan jika berada pada medan listrik
bertegangan tinggi. Selain kegunaan sebagai pengisi lampu, neon, neon unsur gas Neon unsur gas mulia ini juga dapat berfungsi sebagai penangkal petir, pengisi tabung televisi, dan dalam wujud cair neon dapat digunakan sebagai zat pendingin. Yang ketiga ada argon atau AR. Argon merupakan gas terbanyak ketiga yang terdapat dalam atmosfer bumi setelah nitrogen dan oksigen. Argon terbentuk dari peluruhan zat radioaktif berupa kalium yang terdapat di kerak bumi. Unsur ini memiliki tingkat kelarutan dalam air yang sama dengan oksigen dan bahkan 2,5 kali lebih mudah larut dibandingkan dengan nitrogen. Argon bersifat tidak relatif atau iner, tidak mudah terbakar dan tidak beracun. Ketika berada dalam medan listrik, argon akan memunculkan warna lilac atau ungu. Unsur gas mulia ini banyak digunakan di bidang industri, baik dalam wujud gas maupun cair. Kegunaan lain argon adalah sebagai gas inlet yang melindungi dari bunga api listrik saat proses pengelasan, produksi titanium dan unsur relatif lainnya, serta digunakan sebagai lapisan pelindung dalam pembuatan kristal silikon dan germanium. Yang keempat ada kripton Kr. Kripton merupakan gas yang paling langka di atmosfer dari unsur-unsur gas mulia lainnya. Sama halnya dengan neon, kripton ditemukan oleh ahli kimia bernama Sir William Rasmi dan Miron M. Terrafeld dari sisa-sisa gas pada sampel udara cair yang dipanaskan kembali hingga mendidih. Pada kondisi normal, kripton bersifat tidak berwarna dan tidak berbau. Namun, apabila diletakkan pada medan listrik bertegangan tinggi, kripton akan memancarkan cahaya berwarna putih. Yang kelima ada xenon. Setelah Sir William Ramsay dan Mirror M. Traver menemukan kripton dan neon, di tahun yang sama mereka kembali menemukan unsur gas mulia yang lain yaitu xenon. Xenon ditemukan dalam residu yang tersisa dari hasil pemanasan sampel udara cair. Xenon adalah gas berat yang langka dan tidak berbau. Gas ini bersifat tidak relatif pada sebagian besar bahan kimia. Xenon akan memancarkan cahaya berwarna biru saat berada pada medan listrik bertegangan tinggi. Saat ini senyawa xenon telah banyak dibuat. Contohnya seperti xenon trioksida XeO3 dan xenon trioksida XeO4 yang sangat eksplosif, mudah meledak. Xenon juga dianggap tidak beracun meskipun banyak senyawanya yang beracun karena sifat oksidasinya yang kuat. Yang keenam ada radon atau Rn. Radon merupakan unsur-unsur gas mulia yang bersifat radioaktif. Radon terbentuk dari penguraian radium, zat kimia radioaktif, dan unsur logam. Radon tidak mudah bereaksi secara kimia namun sangat berbahaya bagi kesehatan karena sifatnya yang radioaktif. Radon tidak berwarna, tapi apabila didinginkan hingga membeku atau padat, radon akan berwarna kuning. Sedangkan radon berwujud cair akan berwarna oranye atau kemerahan. Meskipun kegunaan radon sebagai radioterapi kanker, apabila gas ini terhisap cukup banyak, justru akan menimbulkan penyakit kanker paru-paru. Wah, tentu bahaya sekali ya guys. Nah, ini adalah contoh-contoh sederhana kasus dari ikatan kristal. Beberapa energi Coulomb, kristal NaCl memiliki konstanta Madelung 1,748 dan jarak antara ion 0,48 nm, yaitu hasilnya 6,3 eV. Yang kedua, energi ionasi atom Na sebesar 5,1 eV dan afinitas elektron Cl adalah 3,6. Molekul NaCl berada pada jarak keseimbangan 2,46 A derajat. Berapakah energi yang disebabkan dalam pembentukan molekul NaCl? Yaitu hasilnya adalah min 4,5 eV. Terima kasih, itulah penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.